Tahukah saudara apakah doa orang di zaman sekarang? Inilah doa mereka, yaitu Tuhan berikan kepadaku kesabaran sekarang juga. Suatu doa yang bersifat kontradiktif. Padahal kalau kita percaya bahwa hikmat Tuhan tidak terbatas, maka kita akan bersedia menanti jawaban Tuhan dengan penuh kesabaran. Ingat, cendawan dapat bertumbuh hanya dalam waktu semalam saja. Sedangkan pohon jati memerlukan waktu bertahun-tahun. Namun, bila cendawan akan cepat layu, maka kayu jati tidak akan lapuk oleh hujan maupun lekang oleh panas. Bersabar dalam menantikan jawaban Tuhan akan menjadikan hidup kita bermakna. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan akan menguatkan iman kita dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keputusan yang penting di dalam iman kita. Oleh karena itu, teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Bersyukur kepadanya karena kita memiliki Allah yang peduli dan Allah yang bersedia menjawab doa-doa kita. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Apakah perbedaan antara antrian di Indonesia dengan antrian di negara-negara lain seperti Jepang, Eropa pada umumnya, atau Amerika Serikat? Bentuk antriannya. Kalau di negara-negara maju, antrian berbentuk memanjang ke belakang, maka di Indonesia sekitar 5 tahun yang lalu dan sebelumnya, antrian berbentuk ke samping, yaitu ke kanan dan ke kiri. Saya sebut 5 tahun yang lalu dan sebelumnya, sebab sekarang sudah lebih tertib. Namun dahulu yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang berani menyerobot antrean, dialah yang akan memperoleh posisi di paling depan. Karena itu pada masa lalu, bentuk antrean di Indonesia bukan memanjang ke belakang, namun berjajar ke samping, yaitu ke kanan dan ke kiri. Apakah dengan demikian berarti orang di negara seperti Amerika Serikat lebih sabar daripada di Indonesia? Tidak juga. Hanya saja karena budaya yang ada di sana membuat mereka umumnya merasa malu untuk menyerobot antrean. Rasa malu tersebut membuat mereka berusaha mengendalikan dan menekan perasaan kurang sabar dalam diri mereka. Tetapi bila mereka menemukan cara yang lain dan bersedia membayar biayanya, maka mereka akan memilih jalan pintas daripada harus menunggu antrean yang panjang. Hal tersebut dapat dilihat di berbagai fasilitas umum seperti bandara ataupun di tempat-tempat hiburan seperti Disneyland. Di tempat-tempat seperti itu pada umumnya tersedia fasilitas fast track atau jalur cepat. Antrean di situ tidak akan sepanjang seperti jalur antrean lainnya. Tentu agar dapat menggunakan jalur cepat atau fast track, orang harus rela membayar biaya yang lebih mahal daripada jalur yang normal. Membayar lebih mahal, entah dengan membeli tiket dengan kelas yang lebih tinggi atau hal-hal yang seperti itu. Hal yang sama juga berlaku di jalan tol. Di kota-kota besar seperti Los Angeles, Dallas, Texas, dan banyak kota besar lainnya, terdapat jalur khusus untuk mereka yang bersedia membayar biaya ekstra. Di jalur khusus atau fast track tersebut,
Kendaraan dapat melaju lebih cepat daripada jalur yang biasa, sehingga orang akan tiba di tempat tujuan lebih awal daripada kalau ia menggunakan jalur yang normal. Contoh yang lain lagi adalah pengiriman barang yang dibeli lewat online. Hal ini juga ada di Indonesia. Di toko-toko online umumnya terdapat beberapa metode pengiriman, gratis atau berbayar. Yang gratis, pengirimannya akan lebih lambat daripada yang berbayar. Yang berbayar pun ada tingkatannya. Dari yang standar, ekonomi, reguler, sampai instan. Semakin tinggi tingkatannya, maka waktu pengirimannya akan semakin cepat. Dan tentu ongkos kirimnya juga akan semakin mahal. Mengapa orang tidak memilih yang ongkir gratis, tetapi yang lebih mahal? Bukan sekadar karena kebutuhan yang mendesak, namun karena ingin segera menerima barang yang ia pesan. Singkat kata, semuanya itu menunjukkan bahwa sebenarnya kalau berbicara perasaan kurang sabar, baik di Amerika, Eropa, ataupun di Indonesia adalah sama saja. Orang cenderung kurang merasa sabar untuk menunggu. Untuk itu, mereka akan memakai alasan yaitu time is money. Waktu adalah uang. Akibatnya mereka bersedia mengeluarkan lebih banyak uang demi menghemat waktu. Yang sesungguhnya dalam banyak kasus hanyalah karena ingin mengatasi perasaan kurang sabar tadi. Merupakan suatu realitas bahwa dengan semakin bertambah modernnya perkembangan zaman, maka semakin tinggi pula perasaan kurang sabar tersebut. Sehingga tahukah saudara, apakah doa orang di zaman sekarang? Inilah doa mereka, yaitu Tuhan berikan kepadaku kesabaran sekarang juga. Suatu doa yang bersifat kontradiktif. Di satu sisi, orang tersebut meminta kepada Tuhan agar kepadanya diberikan kesabaran. Namun di sisi yang lain, ia memintanya dengan sikap yang tidak sabar. Sedangkan apabila doa merupakan suatu ungkapan iman, maka sesungguhnya kesabaran di dalam menantikan jawaban Tuhan merupakan ungkapan yang terutama dari iman. Hal tersebut diutarakan oleh Andrew Murray dalam bukunya yang berjudul Waiting on God. Dalam buku itu, hamba Tuhan yang melayani di Afrika Selatan pada abad yang silam, serta seorang penulis yang sangat terkenal tersebut berkata, "Passion is the highest expression of our faith in His goodness and faithfulness." Kesabaran merupakan ungkapan yang terutama dari iman kita kepada kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Berarti bila kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka kita akan percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang hikmatnya tidak terbatas, sehingga ia mengetahui waktu yang paling tepat untuk mengabulkan doa kita. Alhasil, di dalam iman tersebut, kita akan bersedia menanti jawaban Tuhan dengan penuh kesabaran. Hal itu dikemukakan oleh Tuhan Yesus pada banyak orang yang mendengarkan pengajarannya, yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29 seperti berikut. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Menurut catatan Markus pasal 4 ayat 1, ketika Yesus menyampaikan pengajarannya yang baru saja kita baca ini, saat itu ia sedang berada di pinggir Danau Galilea. Karena orang banyak datang mengerumuni dia, maka Yesus naik ke sebuah perahu dan sambil duduk di situ ia mengajar mereka. Dalam kesempatan itu, dari antara berbagai kebenaran yang ia ajarkan, salah satunya adalah
bahwa ia menggambarkan kerajaan Allah seumpama orang yang menabur benih. Selanjutnya, Yesus memaparkan bagaimana benih itu bertunas, bertumbuh, lalu mengeluarkan bulir-bulir yang berkembang sampai masak dan dapat dipanen ketika musim menuai tiba. Apabila kita menelah apa yang Yesus ajarkan tersebut, maka di situ akan nampak bahwa semua tahapan dari pertumbuhan benih yang ditaburkan itu bukanlah karena upaya si penabur benih, namun karena karya Tuhan di dalam hikmat-Nya. Karya Tuhan yang diistilahkan oleh Tuhan Yesus di ayat 28 dalam kalimat, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Dengan sendirinya, artinya bukan karena upaya manusia. Hal itu dipertegas di ayat sebelumnya, yaitu ayat 27 dalam kalimat, benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Artinya, semua tahapan pertumbuhan tersebut bukan saja di luar upaya dari sang penabur benih, tetapi juga di luar kemampuan si penabur itu untuk memahaminya. Hal itu menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut terjadi karena karya Allah di dalam hikmat-Nya. Percayalah, hikmat Allah tidak terbatas. Sehingga dalam kehidupan ini, yang pertama, jangan meremehkan awal yang sederhana. Saya ulangi, percayalah hikmat Tuhan tidak terbatas. Sehingga yang pertama, jangan meremehkan awal yang sederhana. Awal yang sederhana seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, bagaikan benih yang akan ditaburkan. Tentang hal itu, di ayat 26 tadi, Tuhan Yesus berkata, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Memang, bila dibandingkan dengan buah atau bulir-bulir yang dituai, tentu jumlah benih yang ditaburkan itu nampak tidak ada apa-apanya. Sebagaimana yang saudara ketahui, untuk mendapatkan sekarung padi, tidak ada petani yang akan menabur benih sebanyak sekarung. Ia akan menabur benih kurang dari segenggam saja. Namun jangan meremehkan benih yang hanya segenggam itu, yaitu karena jumlahnya yang sangat tidak seberapa tersebut. Karena bila benih-benih itu sudah bertumbuh dan menghasilkan bulir-bulirnya, hasilnya akan jauh lebih banyak daripada yang hanya segenggam tadi. Hal ini merupakan wujud dari hikmat Tuhan dalam mengatur tersedianya tuaian bagi umat manusia. Bahasanya Tuhan dapat mendatangkan hal yang besar dari awal yang sederhana itulah yang dialami oleh seorang kenalan saya di Surabaya yang bernama Nugroho. Kisah kehidupan kenalan saya ini pernah saya ceritakan dalam khotbah saya di waktu yang lalu. Nugroho mengawali karirnya sebagai seorang pelukis poster bioskop. Di zaman itu belum terdapat teknologi digital printing yang dapat mencetak poster berukuran besar seperti di masa sekarang. Sehingga poster-poster bioskop haruslah dilukis dengan tangan. Dalam perjalanan hidupnya, Nugroho akhirnya menjadi seorang pengikut Kristus. Khotbah-khotbah yang ia dengar di gereja menginspirasi dirinya dan ia menuangkan khotbah-khotbah tersebut menjadi lukisan. Mendengar khotbah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, maka ia melukis gambar 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Mendengar khotbah tentang akhir zaman, ia melukis gambar seekor kuda putih seperti yang disebut dalam kitab Wahyu. Semua lukisan yang ia hasilkan bersifat abstrak. Seiring dengan perjalanan waktu dalam mengikut Yesus, hatinya mulai terusik. Karena pada poster-poster bioskop, ia harus melukis gambar-gambar perempuan yang mengenakan pakaian yang berukuran kelewat mini, bahkan yang compang-camping. Sehingga ia mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut dan mencurahkan diri dalam melukis lukisan-lukisan yang bersumber dari ayat-ayat Alkitab. Ketika jumlah lukisan yang ia hasilkan sudah mulai banyak, Nugroho berniat melakukan pameran lukisan. Dengan bantuan seorang pelukis senior di Surabaya, ia memperoleh kesempatan untuk melakukan pameran lukisan tunggal di sebuah auditorium.
hadir dalam pembukaan acara pameran tersebut. Pada buku tamu saya menulis kalimat, "Don't underestimate the days of small beginnings." Jangan menganggap remeh hari-hari dari awal yang sederhana. Itulah kalimat yang bersumber dari firman Tuhan dalam Zakaria pasal 4 ayat 10. Maksud saya adalah agar ia tetap bersemangat dan mengembangkan awal yang sederhana yang telah ia mulai itu. Suatu hari, Nugroho mengikuti lomba pelukis muda ASEAN. Perlombaan diawali dengan babak penyisian di setiap negara anggota ASEAN. Sebelum pemenang lomba di Indonesia diumumkan, panitia memanggil Nugroho. Anggota panitia itu berkata, "Seharusnya lukisanmu ini menjadi juara nomor 1. Tetapi ada masalah, yaitu judul dari lukisanmu ini." Apakah judul dari lukisan karya Nugroho? Inilah judulnya, yaitu Yesus. Karena pada lukisan tersebut ia menggambarkan wajah Yesus yang mengenakan mahkota duri. Anggota panitia tadi berkata, "Dapatkah judul lukisanmu ini diubah? Bukan Yesus, tetapi Nabi atau apa saja?" Nugroho menjawab, "Bagi saya, Yesus adalah Yesus. Saya tidak akan mengubahnya." Alhasil, karena ia tidak bersedia mengubah judul lukisannya itu, maka ketika juara lomba tingkat Indonesia diumumkan, lukisan karya Nugroho urung menjadi juara pertama, namun menjadi juara kedua. Babak berikutnya, juara pertama dan juara kedua dari setiap negara anggota ASEAN dilombakan pada tingkat ASEAN di Singapura. Lukisan Nugroho pun, yaitu lukisan Yesus tadi, dikirim ke sana untuk dilombakan pada tingkat tersebut. Ketika hasil perlombaan tingkat ASEAN diumumkan, tahukah saudara lukisan siapa yang menjadi juara pertama? Lukisan karya Nugroho. Lukisan Yesus menjadi juara pertama tingkat ASEAN. Sejak itu, nama Nugroho melonjak menjadi salah seorang pelukis yang dikenal di negeri kita. Kalau sebelumnya untuk satu lukisan poster bioskop yang berukuran 4 kali 6 meter, ia hanya menerima upah sekitar 200 sampai 300 ribu rupiah saja. Sekarang lukisannya yang berukuran 2 kali 3 meter bernilai ratusan juta rupiah. Jangan meremehkan awal yang sederhana. Apalagi kalau bukan hanya pada tahap awal saja, namun di sepanjang perjalanan saudara terus berkomitmen kepada Kristus, maka Dia yang akan melipat gandakan benih iman yang saudara tabur. Ingat, karena Tuhan adalah pribadi yang hikmatnya tidak terbatas, maka awal yang nampaknya sederhana pun dapat ia ubah menjadi panen yang besar. Oleh karena itu, apabila saudara percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha berhikmat, maka saudara tidak akan meremehkan awal yang sederhana. Dengan sikap yang sabar, saudara percaya bahwa dalam Tuhan selalu tersedia kemungkinan-kemungkinan yang melampaui kemampuan akal saudara untuk mencernanya. Selanjutnya, yang kedua, percayalah hikmat Tuhan tidak terbatas, sehingga bersabarlah dalam proses yang ia kerjakan. Saya ulangi, yang kedua, percayalah hikmat Tuhan tidak terbatas, sehingga bersabarlah dalam proses yang ia kerjakan. Kesabaran diperlukan karena Tuhan dalam hikmatnya mengatur agar perubahan dari benih yang ditaburkan menjadi bulir-bulir yang dapat dipanen akanlah melewati tahapan-tahapan dalam suatu proses. Artinya tidak terjadi secara serta-merta, namun memerlukan waktu. Tahapan-tahapan yang merupakan proses tersebut dikemukakan oleh Tuhan Yesus di ayat 27 sampai 28 tadi sebagai berikut. Markus pasal 4 ayat 27 dan 28. Lalu pada malam hari ia, si penabur tadi, tidur. Dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu.
Di ayat-ayat ini catat penjelasan yang Yesus berikan mengenai tahap perubahan dari benih yang ditaburkan sampai menjadi hasil yang siap dituai. Kalau semisalnya benih tersebut adalah benih gandum, maka mulai dari ditaburkan, benih gandum itu akan bertunas, bertumbuh, dan mengeluarkan tangkai. Kemudian tangkai itu menjadi bulir yang terisi penuh dengan butir-butir gandum. Butir-butir gandum yang semakin hari semakin pertama masak sehingga siap untuk dituai. Itulah tahapan-tahapan yang merupakan proses dan yang memerlukan waktu. Tidak melewati semua proses tersebut, salah satu sikap yang harus ada dalam diri sang petani adalah kesabaran. Walaupun di masa kini kita hidup di dunia yang bersifat serba instan, hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan mie instan, susu instan, kopi instan, bubur instan, bahkan sarjana instan. Hanya saja perlu diketahui bahwa pada umumnya hal-hal yang bersifat instan justru akan bernilai murahan. Itulah perbedaan antara cendawan yang tumbuh di musim hujan dengan pohon jati yang tumbuh di hutan. Cendawan dapat bertumbuh dan berkembang hanya dalam waktu semalam saja. Sedangkan untuk menjadi pohon yang dewasa, sebuah pohon jati memerlukan waktu lebih dari 20 tahun. Pertumbuhan cendawan yang bersifat instan, namun tak berapa lama kemudian ia akan menjadi layu. Sedangkan kayu jati dapat bertahan lama, tidak akan lapuk oleh hujan maupun lekang oleh panas. Jadi, manakah yang saudara pilih? Hidup bagaikan cendawan atau pohon jati? Hidup serba instan dan cepat layu, atau bersabar dalam proses dan hasilnya akan awet untuk jangka yang lama? Sikap bersabar tersebut diungkapkan oleh Tuhan Yesus di ayat 27 dalam kalimat, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu bertunas dan tumbuh. Kata ia tidur di ayat ini tidak boleh dipahami sebagai perilaku bermalas-malasan dan sikap masa bodoh. Mau bertumbuh boleh, tidak bertumbuh juga silakan. Bukan sikap tidak bertanggung jawab seperti itu. Namun sikap percaya dalam kesabaran bahwa Tuhan pasti akan bekerja dengan menjadikan benih yang telah ditabur akan bertunas dan bertumbuh. Sikap bersabar dalam iman seperti itu sangatlah diperlukan. Sebab hanya dengan demikian barulah hasil yang kita harapkan akan menjadi kenyataan. Sedangkan kalau orang bersikap tidak sabar sehingga mengambil jalan pintas, yaitu karena beranggapan bahwa Tuhan berlambat-lambat, justru hasilnya akanlah berantakan. Prinsip yang berharga ini saya peroleh ketika saya masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Suatu hari guru kelas saya menyuruh setiap murid agar membawa sebutir ubi jalar ke sekolah. Kemudian ia berkata agar kami masing-masing membawa kembali ubi jalar tersebut dan menyimpannya di rumah di tempat yang agak lembab. Sekitar 3 minggu kemudian kami dapati bahwa ubi yang kami simpan tersebut mulai bertunas. Lalu guru kami menyuruh agar kami menanam ubi yang sudah bertunas tersebut di halaman rumah kami masing-masing. 2 minggu kemudian tunas itu bertumbuh semakin lebat dan mulai menjalar kemana-mana. Karena ingin mengetahui apa yang terjadi dengan ubi yang ditanam tersebut, maka saya membongkarnya dari dalam tanah. Saya dapati bahwa dari ubi itu keluar akar yang cukup panjang. Segera saya tanam kembali ubi tersebut. 5 hari kemudian, saya ingin tahu apakah akar-akar tadi telah mengeluarkan ubi yang baru. Sehingga saya bongkar kembali tanaman tadi dari tanah tempat ia berada. Saya dapati akar tersebut belum juga menghasilkan ubi yang baru. Saya tanam kembali. Seminggu kemudian saya bongkar lagi. Tetap saja akar itu belum menghasilkan ubi. Saya tanam lagi. Seminggu kemudian tanaman ubi jalar itu melayu dan mati. Kemungkinan karena terlalu sering saya bongkar dan tanam seperti tadi. Sedangkan tanaman ubi jalar milik teman-teman saya menghasilkan ubi yang baru. Yaitu karena mereka bersabar dalam menunggu dan tidak melakukan bongkar tanam seperti yang saya lakukan. Hari itu saya memperoleh pelajaran yang berharga, yaitu
tentang pentingnya bersikap bersabar di dalam melewati suatu proses. Prinsip bersabar dalam proses yang Tuhan ajarkan tersebut tidak boleh diabaikan. Di dalam Alkitab kita menemukan berbagai contoh tentang hal tersebut. Salah satunya yaitu ketidaksabaran Raja Saul di dalam menanti kedatangan Nabi Samuel di Gilgal untuk membakar korban sebelum bangsa Israel berperang melawan orang Filistin. Di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 14 dicatat bahwa ketidaksabaran Raja Saul tersebut mengakibatkan ia kehilangan tatanya. Singkat kata, di dalam iman, yaitu karena percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang hikmatnya tidak terbatas, bersikaplah sabar di dalam proses yang ia kerjakan. Sekarang yang ketiga, percayalah hikmat Tuhan tidak terbatas, sehingga yakinlah bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Saya ulangi, yang ketiga, percayalah hikmat Tuhan tidak terbatas, sehingga yakinlah bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Prinsip ini dikemukakan Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 4 ayat 29 sebagai berikut. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Di sini Tuhan Yesus berkata tentang musim menuai. Penyebutan musim ini menunjukkan bahwa masa menuai merupakan suatu periode yang artinya memiliki batas awal maupun batas akhir. Apabila batas awal dari masa menuai belum tiba dan orang sudah bertindak untuk memanen, maka hasil yang ia peroleh tidak akan maksimal. Mengapa? Karena hasil tanaman yang dipanen tersebut belum cukup masak. Sedangkan bila batas akhir dari masa menuai sudah lewat dan orang tidak juga memanen, maka hasil tanaman akan membusuk di ladang. Karena itu di ayat 29 tadi Tuhan Yesus berkata, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Perhatikan kata segera di ayat ini. Kata tersebut menunjukkan bahwa orang tadi tidak boleh berlambat-lambat. Ketika hasil tanaman sudah masak, ia harus segera bertindak, yaitu menuai. Demikian pula sebaliknya. Bila hasil tanaman tadi belum cukup masak dan petani itu sudah menyabit atau memanen, maka hasilnya tidak akan maksimal. Dengan kata lain, sang petani harus meyakini bahwa pengaturan waktu yang dilakukan oleh Tuhan adalah selalu yang terbaik. Hal ini tidak terlepas dari hikmat Tuhan yang memang bersifat tidak terbatas. Apabila kita mempercayai bahwa Tuhan dalam hikmatnya sanggup mengatur timing secara sempurna, maka kita tidak akan merasa frustrasi ketika jadwal waktu yang Tuhan tetapkan berbeda dengan yang kita inginkan. Sebaliknya, kita akan menyerahkan diri ke dalam pengaturan Tuhan dengan yakin berencana Tuhan selalu yang terbaik. Ia tidak pernah meleset dalam bertindak bagi kita. Hal itulah yang gereja kita alami menjelang pertengahan tahun 2019 yang lalu. Saat itu kita berencana untuk menyewa 2 lantai dari sebuah gedung yang berada di pusat kota Bandung untuk kita gunakan sebagai tambahan bagi tempat ibadah kita. Saya bersama dengan tim pembangunan gereja kita sudah meninjau dan mendesain ruang ibadah di lokasi yang akan kita kontrak selama 4 tahun tersebut. Pihak manajemen gedung itu menyambut keinginan kita untuk menyewa di tempat tadi dan menyebut harga sewa tertentu. Menanggapinya, panitia pembangunan gereja kita mengajukan penawaran dengan harga tertentu pula. Karena selisihnya tidak terlalu jauh berbeda, maka kami yakin bahwa penawaran kami tersebut pasti akan disetujui. Namun sebulan kemudian, yaitu bulan Oktober tahun 2019, kami mendapat berita bahwa 2 lantai gedung itu telah disewakan kepada penyewa yang lain karena penyewa ini mengajukan penawaran yang lebih tinggi. Apa yang terjadi? 4 bulan kemudian, seperti yang saudara ketahui, pandemi melanda seluruh dunia. Sebagai akibat, pertemuan-pertemuan umum ditiadakan. Selama lebih dari 1,5 tahun seluruh kegiatan ibadah gereja kita dilaksanakan secara online. Kalau saja waktu itu kita jadi mengontrak 2 lantai gedung tersebut, maka dana dengan jumlah yang cukup besar yang kita investasikan di sana akanlah sia-sia.
Tuhan menolong kita sehingga kita tidak usah mengeluarkan dana yang tidak perlu. Memang pengaturan Tuhan dalam hal timing tidak selalu seperti yang kita inginkan, namun yang pasti selalu tepat dan indah pada waktunya. Karena itu, percayalah bahwa hikmat Tuhan bersifat tidak terbatas, sehingga waktu Tuhan selalu yang terbaik. Kembali, di sini kita melihat pentingnya ketaatan terhadap tuntunan Tuhan. Ketaatan karena percaya bahwa tuntunan Tuhan selalu yang terindah bagi umatnya. Dengan kata lain, membangun keakraban dengan Tuhan agar kita dapat mendengar suaranya dan ketaatan kepada tuntunannya tidak boleh diabaikan. Dalam kesadaran akan hal tersebut, saya mengajak saudara untuk menjalin waktu yang ada di hadapan kita dengan membangun relasi yang semakin erat dengan Tuhan. Pertumbuhan relasi yang tidak terlepas dari seringnya bertemu dengan Tuhan dan berkomunikasi secara mendalam dengan Dia. Untuk itu, isilah masa prapaskah selama 40 hari yang telah dimulai pada tanggal 9 Maret yang lalu dengan mengikuti renungan masa prapaskah seminggu sekali melalui kanal YouTube Fajar Pengharapan, yaitu dengan alamat seperti yang dapat saudara lihat pada layar saudara masing-masing. Selama 40 hari di dalam masa prapaskah tersebut, kita akan menyiapkan hati untuk menyambut kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Kasih yang telah Ia tunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib dan yang akan kita peringati dalam ibadah Jumat Agung. Kuasanya yang telah Ia buktikan melalui kebangkitannya dari kematian dan yang akan kita peringati di dalam ibadah Minggu Paskah. Persiapan hati dengan mengikuti renungan masa prapaskah tadi akan mengakibatkan perayaan Jumat Agung dan Minggu Paskah pada bulan April tersebut bukan sekadar perayaan biasa, namun akan membuka pintu berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sekarang, dalam iman kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan percaya bahwa hikmat-Nya tidak terbatas, mari kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tuntunan-Nya. Tuntunan Tuhan yang akan membawa kita ke dalam kehidupan yang semakin bermakna dan mengalami janjinya, yaitu hidup yang level up dan bukan level down. Itulah hidup yang semakin bermakna, melimpah dalam kebahagiaan dan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena dengan hikmat-Mu yang tidak terbatas itu, Engkau bersedia menuntun kami di jalan yang terbaik bagi kami. Karena sesungguhnya rencana-Mu selalu yang terbaik dan waktu-Mu adalah selalu yang tersempurna bagi kami. Engkau mengatur segala perkara dengan hikmat-Mu yang tidak terbatas dan menjadikannya semua indah seperti rancangan-Mu. Kami menyerahkan hidup ini dalam rancangan Tuhan. Ajar kami untuk percaya kepada-Mu bahwa apapun yang terjadi, bahkan kalaupun timing yang Kau tentukan berbeda dengan yang kami kehendaki, kami percaya timing Tuhan, waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kami. Engkau tidak pernah terlambat, sebagaimana Engkau tidak pernah tergesa-gesa di dalam menjawab apa yang menjadi kerinduan kami, karena Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, kami percaya waktu-Mu yang terbaik. Dan oleh karena itu kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami dalam genggaman tuntunan Tuhan. Tangan penuh kasih yang penuh dengan kuasa, yang membuka jalan di saat tiada jalan, menyediakan jalan keluar, melakukan pemulihan, mengangkat kami dari keterpurukan, dan menyediakan hari depan. Memulihkan kesehatan, memulihkan rumah tangga, memulihkan keuangan, memulihkan masa depan kami. Karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Dengar doa kami, karena kepada-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, penembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu.
Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan, atau melalui rekening bank, atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat, mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah dengan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan bagi setiap kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan, Allah yang layak untuk diagungkan dan ditinggikan. Serta mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi penuntun di dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam usaha pekerjaan, semuanya ya Tuhan, Engkau kerjakan karena kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa untuk semua umat-Mu ya Tuhan, yang sudah dan yang akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan dan persembahan ucapan syukur. Tuhan kiranya berkenan untuk memberkati umat-Mu dengan berkelimpahan. Dan sekarang berdasarkan keyakinan akan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami berdoa. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai perjalanan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.